Baik, kali ini kita akan bahas soal TIU tentang perbandingan kuantitatif. Sebelum kita bahas, aku saranin teman-teman cari terlebih dahulu, baru lihat pembahasannya. Oke, soal yang pertama, jika A 3,75% dari itu artinya kali 4,56 dan B 4,56% dari 3,75. Bagi yang sudah sangat paham tentang yang kayak gini ya langsung aja pilih jawaban yang C ya. Karena sudah kelihatan jawabannya. A sama dengan B. Baik, kita bahas dulu. Ingat kalau ada bentuk kayak gini, A persen dari B itu sama juga dengan B persen dari A. Nah, ini boleh ya. Jadi yang A ini kita boleh buat kayak gini. 4,56% dari 3,75. Sama, ya. Nah, kalau kita lihat di sini antara A dan B-nya 4,56%. Ini juga dikali, ini juga dikali. 3,75, ini juga 3,75. Ya, kalau dikalikan ya pasti hasilnya akan sama. Sehingga kesimpulannya adalah A sama dengan B. Jawabannya yang C. Atau kalau cara biasa kan kayak gini ya. A sama dengan 3,75%. Artinya 3,75 per 100 dikali 4,56. Sedangkan B-nya 4,56%. Ini kita buat per 100 dikali 3,75. Nah, ini dua-duanya sudah ada per 100 ya. Nggak usah dilihat lagi. Kemudian 3,75 dikali 4,56. Sedangkan yang di B 4,56 dikali 3,75. Posisinya aja yang ditukar, ya kan? Contoh misalnya 2 dikali 3 itu kan hasilnya 6. Kalau 3 kali 2 atau posisinya ditukar, hasilnya juga sama, yaitu 6. Berarti kalau ini kita kalikan yang ini bakalan sama dengan 4,56 dikali 3,75 gitu ya. Sehingga A sama dengan B. Kita teruskan soal kedua, jika P bilangan yang menyatakan 0,475% dari 6,20. Sedangkan Q sama dengan bilangan yang menyatakan 6,20% dari 0,475. Sama caranya kayak nomor 1, ya udah kita langsung pilih yang C ya. Karena angkanya sama nih. Ini sama, ini juga sama. Ya, 6,20 di sini juga 6,20. Ini sama-sama ada persennya. Jadi nanti jawabannya pasti sama antara P dan Q. Nomor 3 juga sama ya, silakan kalau mau dikerjakan. Soal keempat, jika P bilangan yang menyatakan 1/4 dari 250. 1/4 dari 250. Dan Q bilangan yang menyatakan 24 3/4% dari 250. Maka, karena di sini persen, maka kita buat aja yang 1/4 ini menjadi persen. Jadi 1/4 kalau kita mau buat menjadi persen, ya tinggal kita kalikan dengan 100%. 1 dikali 100% ya 100% dibagi 4, yaitu 25%. Jadi 25% dari 250. Nah, yang ini ya ingat 3/4 itu sama saja dengan 0,75. Jadi 24 ditambah 0,75. Jadinya berapa? 24,75% dari 250. Kalau ada angka yang sama, ya nggak usah dilihat. Maka yang kita lihat adalah 25 dengan 24,75. Mana yang lebih besar? Lebih besar P, ya kan? Karena ini 25. Sedangkan ini 24,75. Sehingga kesimpulan kita adalah P-nya lebih dari Q. Jawabannya yang C.
Soal kelima, jika P 17 per 18 dikali 21 per 22 dikali 61 per 33 dan Q 17 per 18 dikali 21 per 22 dikali 16 per 33. Kalau kita ingin membandingkan antara P dan Q, ya kalau ada angka yang sama ya nggak usah dilihat, ya ini sama. Kemudian 21 per 22, ini juga ada di sini. Ya. Kemudian per 33-nya, di sini di P dan Q masing-masing ada. Nah, sehingga yang tersisa adalah P-nya 61, Q-nya adalah 16. Siapa yang lebih besar? Tentu yang si P, ya kan? Sehingga P lebih dari Q. Jawabannya yang C lagi. Soal ke-6, jika X sama dengan 80% dikurang 25% ditambah 1,25. Kalau kita mau ubah ke persen, ya tinggal kali 100. Ya kan? Jadinya berapa? 125%. Kemudian dikurang 17 per 20. Kita jadikan persen. Persen itu kan artinya per 100, maka 20 kali berapa supaya hasilnya 100, yaitu kali 5. Kalau yang di bawah sudah dikalikan 5, maka yang di atas juga harus dikali 5. 17 kali 5, 85 per 20 kali 5, 100. Ini sama saja dengan 85%. Sehingga kalau kita sederhanakan, untuk X-nya adalah berapa ini? Nah, ini boleh kita kurangkan, jadi 80%, ini kan lebih gampang ya, negatif 25% ditambah 125% ya, positif 100%, dikurang 85%. Yang ini berapa? 100 dikurang 85 adalah 15, kemudian kita tambahkan dengan 80%, 95%, gitu ya. Atau kalau kita mau sederhanakan lagi, 95% itu kan 95 per 100 atau 0,95. Itu nilai X-nya. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Y akar dari 16 dikurang. Karena ini perkalian, ya kita kali dulu. 8 kali 5 adalah 40. Ditambah 5 kuadrat. 5 kali 5 yaitu 25. Y sama dengan akar dari 16 negatif 40 ditambah 25. Negatif 15 ya. Sehingga Y-nya akar dari 1. Akar 1 berapa? 1 ya. Kesimpulannya apa? X-nya 0,95 sedangkan Y-nya adalah 1. Yang besar yang mana? Yang Y. Sehingga X-nya kurang dari Y. Jawabannya yang B. Oh ya, untuk mencari X ini nggak harus diubah ke persen, ya. Mau dirubah ke per 100 juga boleh, hasilnya pasti sama. Ya, saya hapus dulu. 80% itu sama dengan 80 per 100, yaitu 0,80, kan gitu. Jadi 0,80 dikurang 25% adalah 0,25 ditambah 1,25 dikurang 17 bagi 20. Supaya gampang kita buat kayak gini aja. 17 per 20, ini kita buat per 100, maka ini juga, ini kita kali 5, maka yang di atas juga kali 5. 85 per 100, kan lebih gampang ya, 0,85. Nah, kalau ini dicarikan hasilnya ya 0,95. Jadi boleh kayak gini juga boleh ya, nggak harus diubah ke persen semuanya. Oke. Lanjut, 3X ditambah 2Y per 4X dikurang Y sama dengan 5 per 3. 4X dikurang Y-nya tidak boleh sama dengan 0, maka ini 3 ya. Caranya kita kali silang aja.
Ya, jadi 3 kita kalikan dengan 3x ditambah 2y. Jadi 3 dikali 3x ditambah 2y sama dengan, ini kita kali silang, 5 dikali 4x dikurang y. Nah, kita kalikan masing-masing ke dalam 3 dikali 3x adalah 9x, ditambah 3 dikali 2y adalah 6y, sama dengan 5 dikali 4x adalah 20x, ya. Dikurang, karena tandanya dikurang di sini 5 dikali y adalah 5y. Jadi kita kumpulkan yang sejenis, ya. Y-nya di sini 6y, kemudian di sini negatif 5y. Kita pindah ruas ke ruas kiri, jadinya adalah positif 5y, ya. X-nya kita taruh di ruas kanan, ini tetap 20x, 9x-nya kita pindah ruas kanan menjadi negatif 9x, ya. Nah, ini kalau kita tambahkan 6y ditambah 5y, dapatnya adalah 11y sama dengan 20x dikurang 9x. 11x. Sama-sama habis dibagi 11, ya. 1, ya kan? Ini 1, ini juga 1. 1 kali y, ya y. 1 kali x adalah x. Nah, ini juga boleh ditulis x sama dengan y, kan gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal ke-7. Jika 3x ditambah 2y per 4x dikurang y sama dengan 5/3. 4x dikurang y tidak sama dengan 0, maka... Nah, ini kita kali silang aja. 3 dikali dengan 3x ditambah 2y. Jadi 3 dikali 3x tambah 2y sama dengan, ini kita kali silang, 5 dikali 4x dikurang y. Kita kalikan ke dalam, 3 dikali 3x adalah 9x, ditambah 3 dikali 2y, 6y. Sama dengan 5 dikali 4x adalah 20x, dikurang, karena tanda di sini kurang, 5 dikali y adalah 5y. Oke? Nah, sekarang kita kumpulkan yang sejenis x sama x dan y dengan y. Jadi y-nya di sini 6y, kalau ini kita pindah ruas ke kiri, maka tandanya menjadi positif 5y, ya. Sama dengan 20x, nah ini kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif 9x. 6y ditambah 5y adalah 11y sama dengan 20x dikurang 9x. 11x. Sama-sama habis dibagi 11. Ini 1, ini juga 1. Ya, 1 dikali y adalah y, 1 dikali x adalah x. Nah, sehingga y sama dengan x, atau ini juga boleh ditulis x sama dengan y. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal ke-8, jika A sama dengan 34 pangkat 25 dikurang 34 pangkat 24, dan B sama dengan 34 pangkat 24, maka, yang A ini masih bisa kita sederhanakan. Ingat sifat pada pemangkatan. Jadi kalau ada A pangkat M, dikali dengan A pangkat N, itu sama saja dengan A pangkat M ditambah N. Ya, pangkatnya ditambahkan. Nah, yang ini sebenarnya bisa kita buat kayak gini. 34 pangkat 24 ditambah 1. Ini kan 25. 24 tambah 1 kan 25. Dikurang 34 pangkat 24. Gitu ya. Nah, yang ini kita gunakan sifat yang ini. Jadi, 34 pangkat 24 dikali dengan 34 pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 biasanya satunya nggak ditulis. Ya. Dikurang 34 pangkat 24. Nah, karena ada angka yang sama, maka boleh kita keluarkan. Jadinya apa? 34 pangkat 24 dikali 34 dikurang 1. Nah, sebenarnya di sini ada 1 nih. 1 dikali 34 pangkat 24. Ya.
Nah, sehingga apa? 34 pangkat 24 dikali 33. 34 kurang 1 kan 33. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa menentukan hubungan antara A dan B. Ya, coba kita perhatikan di sini, kita tulis lagi A-nya adalah 34 pangkat 24 dikali 33. Sama-sama ada 34 pangkat 24, ya. Nah, kita coret aja. Nah, di sini sebenarnya kan ada 1, ya. Nah, di sini 33, B-nya 1. Mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah yang A. Sehingga A-nya lebih dari B. Jawabannya adalah yang B. Oke ya, bisa dipahami yang kayak gini ya. Oke, kita teruskan. Soal ke-9, jika X sama dengan 1234 dikali 1232 dikurang 1233 kuadrat ditambah 1, dan Y-nya ini. Maka, nah, saya akan kerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama, kita buat X-nya sama dengan, di sini kan yang kuadrat adalah 1233 kuadrat. Maka 1234 kita boleh buat kayak gini. 1233 ditambah 1. Ya nggak? 1233 tambah 1 ini dia. Dikali 1232, kalau kita mau buat 1233 ya kita kurangkan dengan 1. Gitu ya. Dikurang 1233 kuadrat ditambah dengan 1. Ingat sifat, kalau ada bentuk A ditambah B dikali A dikurang B itu sama saja dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, ya kan? Nah, yang satu tambah, yang satu kurang. Nah, angka ini kan sama. Berarti X-nya adalah 1233 kuadrat dikurang 1 kuadrat, ya kan? Yang untuk dalam kurung ini. Kemudian kita kurangkan dengan 1233 kuadrat ditambah 1. Oke. Nah, ini kan 1233 kuadrat dikurang 1233 kuadrat, habis. Sehingga X-nya apa? Min 1 kuadrat. Nah, ini perlu hati-hati. Kalau min 1 kuadrat itu artinya adalah min 1 dikali 1. Hasilnya adalah min 1. Oke, kalau dikasih kurung, kayak gini, itu artinya adalah min 1 dikali min 1. Hasilnya adalah positif 1. Ya, berarti X-nya adalah negatif 1 ditambah 1. Ya kan? Hasilnya adalah 0. Oke, kemudian kita cari untuk Y-nya. Y sama dengan 300 kuadrat dikurang 301 dikali 299. Kita akan buat caranya dengan soal ke-9, jika X sama dengan 1234 dikali 1232 dikurang 1233 kuadrat ditambah 1. Kita cari dulu X-nya berapa nilainya ya. Karena di sini yang dikuadratkan adalah 1233 kuadrat, maka yang di sini 1234 dan 1232 kita ubah menjadi 1233. Caranya adalah 1233 supaya jadi 34 ya tambah 1. Ya nggak? Kemudian dikali 1232 berarti 1233 kita kurangkan dengan 1. Agar kembali ke nilai yang sebenarnya. Oke, dikurang 1233 kuadrat ditambah 1. Ingat bentuk, kalau ada A ditambah B dikali A dikurang B, ya, itu hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga X-nya adalah 1233 kuadrat dikurang 1 kuadrat untuk yang dalam kurung ini. Ya, kemudian dikurang 1233 kuadrat ditambah 1. Coba lihat, 1233 kuadrat dikurang 1233 kuadrat, habis. Kemudian yang tersisa apa? Min 1 kuadrat ditambah 1.
Yang ini hasilnya adalah negatif 1 ditambah 1, yaitu 0. Ingat, kalau ada bentuk negatif 1 kuadrat, itu maksudnya adalah negatif 1 dikali 1, yaitu negatif 1. Kalau ini dikurungkan kayak gini, itu artinya adalah min 1 dikali min 1. Hasilnya adalah 1. Jadi beda ya, kalau dikurungkan dengan tidak dikurungkan. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita cari nilai Y. Y sama dengan 300 kuadrat dikurang 301 dikali 299. Caranya sama, karena di sini yang dikuadratkan adalah 300, ya. Maka 301 kuadrat ini kita ubah menjadi 300 ditambah 1. Dikali 299 itu sama saja dengan 300 dikurang 1. 300 kuadrat dikurang, nah ini kalau kita kalikan, ya gunakan sifat yang ini, menjadi 300 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ya. Jadi, kalau kita buka kurungnya, berarti ini dikurang 300 kuadrat. Negatif kali negatif, hasilnya adalah positif 1 kuadrat. Ya. Nah, ini sama, habis, ya kan? Sehingga yang tersisa apa? 1 kuadrat. 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Mana yang lebih besar? Yaitu yang Y. Kita bisa dapat kesimpulan bahwa X-nya kurang dari Y. Sehingga jawabannya yang B. Itu adalah cara pertama. Nah, sekarang cara kedua. Cara kedua, coba perhatikan di sini 1, 2, 3. Di sini juga 1, 2, 3. Di sini juga 1, 2, 3. Maka kita lihat angka terakhir atau satuannya saja. Ya. Kalau ini kita kalikan 1, 2, 3, 4 dengan 1, 2, 3, 2, berarti angka terakhirnya atau satuannya adalah 4 dikalikan dengan 2. Ya kan? Berarti 8. Oke. Kemudian, kalau ini kita kuadratkan, ya, 1, 2, 3, 3 dikali 1, 2, 3, 3. Maka angka terakhir atau satuannya adalah 3 kali 3, yaitu 9. Berarti dikurang 9 ditambah 1. 1 itu adalah satuan. Ya, berarti 8 dikurang 9 ditambah 1. 8 ditambah 1 kan 9. Dikurang 9 berarti 0. Oke. Kemudian untuk Y-nya. Untuk Y-nya, kalau 300 kuadrat, itu kan artinya 300 dikali 300. Berarti angka terakhirnya adalah 0. Dikurang, ini satuannya adalah 1 dikali 9. Nah, 0 dikurang 9 kan nggak bisa. Maka kita pinjam angka sebelumnya, sehingga 0 ini menjadi 10. Ya kan? 10 kurang 9 adalah 1. Sehingga X-nya kurang dari Y. Gitu. Hasilnya sama saja. Paham ya kenapa ini menjadi 10? Contoh misalnya, kalau kita punya bilangan 100 dikurang 9. Ya, 0 ini kan nggak bisa dikurang 9, maka kita pinjam angka di depannya. Sehingga 0 yang di sini jadi 10. 10 kurang 9, 1. Nah, makanya kita boleh buat kayak gini. Oke. Soal ke-10, soal terakhir. Jika 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X sama dengan 5, dan 2/4 pangkat Y sama juga dengan 5. Nah, yang pangkat X ini boleh kita buat menjadi 2/4, kita kurungkan, baru kita pangkatkan. Boleh, ya, sama dengan 5. Nah, ini juga sama dengan 5. 5 sama dengan 2/4 pangkat Y. Jadi, 2/4 pangkat X sama juga dengan 2/4 pangkat Y. Ya kan? Karena 5 sama dengan 2/4 pangkat Y. Karena bilangan di sini sudah sama, ya kan? Berarti pangkatnya juga harus sama.
sehingga X sama dengan Y. Jawabannya yang C.